Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 873, Peri Pedang Wanita yang Terluka, Perangkap. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. "Bos, karena Anda tahu ini jebakan, mengapa Anda membawa kami ke sini?" Pria berjubah Cina tersenyum dan berkata, "Bagus." Pria berjubah hitam itu sedikit bingung, apa manfaatnya? Pria berjubah Cina tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba terdiam. Namun, dia tetap tidak berkata apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun, mengikuti kakak laki-lakinya memang memberinya banyak manfaat. Pada saat ini, pria berjubah Cina tiba-tiba mengeluarkan nafas. Tidak lama kemudian, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, seorang wanita berjubah naga kuning muda perlahan keluar. Zhou Fan melirik mereka bertiga. Siapakah ketiganya? Pria berjubah cantik itu tersenyum dan berkata, "Kami bertiga datang dari alam surga dan ingin bertemu Tuan Ye. Apakah nyaman bagi Tuan Ye?" Zhou Fan memandang pria berjubah warna-warni dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah warna-warni itu berkata lagi, "Kami bertiga tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin bertemu Tuan Ye." Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, "Dia sedang berlatih sekarang." Pria berjubah warna-warni segera berkata, "Kalau begitu saya akan menunggu di sini. Setelah Tuan Ye keluar dari bea cukai, saya akan meminta gadis itu untuk memberitahu Anda." Zhou Fan melirik pria berjubah Cina dan mengangguk sedikit. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Zhou Fan pergi, pria berjubah hitam itu langsung mencibir, "Zhou yang hebat ini benar-benar membuat kami menunggu. Serius." "Diam!" Pendekar pedang wanita berbaju putih yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Dia menatap pria berbaju hitam itu, "Jika otakmu belum penuh, kurangi bicara saja, agar orang lain tidak tahu kalau kamu bodoh." Ekspresi pria berjubah hitam itu membeku. Dia mendengus dan tidak berani mengatakan apapun lagi. "Kakak ketiga ini pemarah. Jika kamu macam-macam dengannya, dia akan mengejarmu dan membunuhmu selama beberapa dekade." Pemimpin pria berjubah Cina tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, kamu harus belajar memikirkan sesuatu dari sudut pandang lain. Coba pikirkan, kami jauh lebih kuat dari gadis itu. Tapi gadis itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi kami bertiga. Tidak, bahkan ketika aku mengatakan bahwa aku berasal dari domain Deng Tian, mata gadis itu bahkan tidak bergerak sama sekali." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menambahkan, alasan mengapa dia begitu tenang dan tenang hanya karena dua alasan. Pertama, dia berhati besar dan sangat bodoh. Kedua, dia percaya diri dan tidak takut pada kita sama sekali. Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Jenis kedua." Pria berjubah warna-warni mengangguk, "Ya, saya telah menyelidikinya sebelum datang ke sini. 10 istana jahat datang untuk menyerang Zhou Agung ini. Tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Meskipun leluhur Zhou Agung kuat, tidak mungkin untuk melakukannya memusnahkan seluruh kejahatan. Dao Sidian, artinya, ada orang yang sangat kuat di belakang Da Zhou. Harus dikatakan bahwa ada orang yang sangat kuat di belakang Tuan Ye." Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut. "Saudaraku, sudahkah kamu menyelidikinya?" Pria berjubah indah berkata sambil tersenyum, 100 kristal abadi. Masalah besar, bagaimana kita tidak menyelidikinya?" Berbicara tentang ini, dia melirik kota kekaisaran Zhou Agung di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Selama bertahun-tahun, kami 3 saudara dan saudari telah melakukan banyak pembunuhan dan perampasan harta,
dan kami telah menghasilkan banyak rejeki nomplok. Itu bisa dapat dikatakan bahwa ini adalah perjalanan yang mulus. Namun karena itu, kita harus bertindak lebih hati-hati. Kita harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hal-hal di luar dunia yang dapat terpengaruh, dan ada pula yang terpengaruh sebab dan akibat tidak dapat dipengaruhi. Wanita berbaju putih itu tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Lelaki berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudaraku, berhati-hati memang benar. Tapi ada pepatah yang baik, kekayaan bisa didapat dari bahaya." Pria berjubah Cina itu tersenyum dan berkata, "Tetapi kita juga tersesat dalam bahaya. Di jalan ini, ribuan orang bersaing satu sama lain. Kita harus belajar memandang orang. Siapa yang bisa terprovokasi, siapa yang tidak bisa terprovokasi, dan dengan siapa kita bisa berteman baik. Ini takdir." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah kota kekaisaran Zhou Agung. Saat kita melihat Tuan Ye, kita akan tahu dia termasuk dalam kategori mana. Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami bukan satu-satunya yang mencari Tuan Ye. Jika orang lain sampai di sana lebih dulu." Pria berjubah Cina itu terkekeh dan berkata, "Itu benar-benar hal yang hebat." Pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit, sedikit bingung, tapi dia segera menemukan jawabannya. Jika seseorang mengganggu Tuan Ye sekarang, ini saat yang tepat untuk menguji kedalaman Tuan Ye. Tapi, adakah orang yang sebodoh itu? Pria berjubah hitam melihat sekeliling dan berpikir, pasti tidak ada orang sebodoh itu, bukan? Sisi lain, Zhou Fan tidak kembali ke aula utama, tetapi sampai ke area kolam guntur. Di sampingnya ada Dao Jun dan lainnya. Demi keselamatan Ye Guan, dia telah memindahkan semua ahli alam Dao ke sini di Great Zhou. Hanya untuk memastikan bahwa Ye Guan sangat mudah. Pada saat ini, Dao Jun berkata dengan suara yang dalam, "Semakin banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka yang diam-diam muncul di wilayah bintang kita selama pekan besar." Zhou Fan mengangguk. "Saya tahu," Dao Jun berkata, "mereka tidak mengambil tindakan, mereka seharusnya takut." Zhou Fan dengan tenang berkata, "Aliansi Jalan Jahat secara langsung membuka 100 kristal abadi. Godaan ini terlalu besar. Orang-orang kuat itu tidak dapat menolak godaan ini. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan sekarang hanyalah karena 2 poin. Pertama, bukan saya sangat percaya bahwa aliansi jahat akan benar-benar menghasilkan ratusan kristal abadi. Kedua, mereka takut pada saya, Dazu dan Xiao Guan." Dao Jun mengangguk. Beberapa orang pintar pasti tidak akan memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi akan menunggu dan melihat dulu. Yang saya takutkan adalah beberapa orang yang tidak terlalu pintar. Zhou Fan berkata dengan tenang, "Di dinasti Zhou besar, siapapun yang mengambil tindakan akan mati. Ini bukan karena dia sombong. Siapa yang meliput Dazhou sekarang?" Pendekar pedang wanita dengan rok polos. Energi pedang yang ditinggalkannya masih ada di langit di atas kota kekaisaran Zhou Agung. Siapapun yang mengambil tindakan di wilayah Zhou Agung akan mati. Dao Jun mengangguk sedikit. Dia sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Dazhou sekarang dilindungi. Harus kukatakan, senang sekali rasanya memiliki seseorang yang mendukungku. Ledakan, pada saat ini, di area kolam guntur, ledakan guntur yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke area kolam guntur, dan melihat cahaya keemasan terang muncul di tubuh Ye Guan di kedalaman kolam guntur. Tubuh berlian, melihat pemandangan ini, ekspresi Citian di sampingnya menjadi sedikit rumit. Tubuh Vajra ini adalah teknik pemurnian tubuh tertinggi di kuil Burntian. Karena kepala biara kuil Burntian membuat pilihan yang salah,
teknik pemurnian tubuh ini diambil oleh Zhou Agung. Untungnya, Zhou Fan kini telah mengembalikan semua barang yang semula menjadi milik kuil Buruntian. Citian menghela nafas dalam hatinya. Seringkali, pilihan sangatlah penting. Jika dia tidak berdiri teguh di sisi Zhou Fan kali ini, apalagi mengembalikan harta paling berharga dari kuil Buruntian, kuil Buruntian akan sepenuhnya tersingkir dari dinasti Zhou besar di masa-masa mendatang. Jika Taoisme memperoleh kekuatan, bagaimana ia bisa mentolerir kuil pembakaran? Faktanya, pada saat itu, tidak hanya penganut Tao, tetapi juga dinasti Zhou besar tidak akan mentolerir kuil pembakaran. Karena kami tidak bisa berbagi kesulitan bersama, bagaimana kami bisa mengizinkan Anda berbagi kekayaan dan kehormatan? Kali ini setelah Zhou Agung menstabilkan situasi, dia telah melenyapkan banyak kekuatan sekte, mereka yang sebelumnya berpura-pura mati dan siap melarikan diri kapan saja. Memikirkan hal ini, Citian hanya bisa melirik ke arah Zhou Fan, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Ratu baru dinasti Zhou sangat kuat dan tegas dalam metodenya. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatan, dia juga menunjukkan kebaikan. Kali ini, semua sekte dan kekuatan yang tinggal untuk berbagi kesulitan dengan dinasti Zhou besar menerima manfaat besar, termasuk kuil pembakaran surga. Citian mengatupkan kedua tangannya dan mau tak mau merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Jika dia bukan kepala biara kuil Buruntian, bahkan jika kuil Buruntian tidak disingkirkan dari dunia kali ini, kuil itu mungkin akan mulai menurun. Setelah kembali, posisi silsilah keluarga ini harus diubah. Memikirkan hal ini, Citian tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dao Jun menoleh dan melirik ke arah Citian. "Kamu biksu, mengapa kamu tersenyum begitu tidak senonoh?" Warga, Zhou Fan tiba-tiba berkata, dia akan berhasil. Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat bahwa di kolam guntur, cahaya keemasan di tubuh Ye Guan menjadi semakin menyilaukan. Citian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, seseorang dari kuil Ventian kami akhirnya menguasai tubuh Vajra ini lagi." Semua orang di lapangan menoleh untuk melihat Citian. Citian tampak tenang. Dia telah mengembangkan tubuh Vajra di kuil pembakaran saya. Jadi dia secara alami adalah anggota kuil pembakaran saya. Dao Jun mengacungkan jempol. "Aku tahu kamu tidak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu." Perdana Menteri Yuan juga sedikit mengangguk. "Wajahmu setebal tembok kota, aku jauh di belakang." Setiap orang, 10 istana kejahatan. Di depan aula utama, guru aula ke-8 sedang berbaring di tangga batu, dengan kaki bersilang, memegang sejumlah buku kuno di tangannya, dan dia melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus muncul tidak jauh dari guru aula ke-8. Orang tua kurus itu berkata dengan hormat, "Tuan Istana, banyak orang telah pergi ke Zhou Agung, dan beberapa dari mereka berasal dari domain Dengtian, tetapi mereka belum mengambil tindakan." Master Aula ke-8 tersenyum dan berkata, "Tentu saja mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka semua berada di alam Dao dan telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa digunakan sebagai senjata dengan begitu mudah?" Orang tua kurus itu ragu-ragu untuk berbicara. Penguasa istana ke-8 membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu membuka gulungan itu dan melihat bahwa gulungan itu berisi beberapa informasi tentang Ye Guan, terutama harta apa yang dimiliki Ye Guan ditulis dengan jelas. Menara kecil yang misterius, pedang misterius, 3 garis keturunan khusus, garis leluhur yang tak terhitung jumlahnya.
Orang tua kurus itu memandang ke arah kepala istana ke-8, yang tersenyum dan berkata, "Tambahkan beberapa hal lagi ke dalam daftar. Misalnya, dia memiliki setidaknya ribuan kristal abadi. Dia juga memiliki harta karun Dao ilahi yang legendaris. The peta perang hebat, Dao Lun." Orang tua kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan istana, akankah orang-orang mempercayainya?" Master Aula ke-8 berkata dengan lembut, "Maukah kamu memukulnya? Bukankah identitasnya misterius? Katakan saja dia pernah memperoleh warisan peradaban kosmik tingkat ke-5. Benda sucinya dan mengapa dia menjadi monster seperti itu semua karena warisan ini. Ngomong-ngomong, bukankah ada seseorang di belakangnya, pendekar pedang wanita dengan rok polos? Anggap saja pendekar pedang wanita dengan rok polos pernah menjadi pemimpin peradaban tingkat ke-5. Tapi dia terluka parah dan kekuatannya kurang dari 1/10.000 dari kekuatannya saat ini. Puncaknya, dia hanya dapat mengambil 2 gambar setiap 100 tahun. Saya telah mengambil tindakan sekali, dan sekarang hanya tersisa 1. Bab 874. Bodoh sekali, pendekar pedang yang terluka. Orang tua kurus itu masih ragu-ragu. "Tuan istana, apakah ada yang benar-benar percaya?" Kepala istana ke-8 terkekeh. "Tahukah Anda kebohongan apa yang paling mudah dipercaya orang? Itu adalah kebenaran bercampur kepalsuan, dan kepalsuan dengan sedikit kebenaran." Orang tua kurus itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan istana sangat bijaksana, dan bawahan saya sangat mengaguminya." Kepala istana ke-8 tertawa dan berkata, "Kamu tidak pandai menyanjungku." Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya. "Bawahan ini tidak berusaha menyanjung Tuan istana. Pada saat ini, saya memahami niat mendalam Tuan istana. Jika kita menceritakan kisah asal-usul Ye Guan dengan cara yang lemah, dunia tidak akan percayalah dan anggap kami jahat. Liga Tao ingin membunuh orang dengan pisau pinjaman. Oleh karena itu, kita tidak hanya tidak boleh meremehkan Ye Guan, kita juga harus memujinya dan berusaha membuat orang-orang di belakangnya lebih kuat. Akankah para ahli top itu percaya bahwa Ye Guan benar-benar ia memiliki warisan peradaban kosmik tingkat ke-5? Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tapi, apakah mereka akan takut pada pendekar pedang wanita berbaju polos dan tidak berani mengambil tindakan?" Master Aula ke-8 tersenyum dan berkata, "Jadi, saya ingin menekankan bahwa pendekar pedang wanita dengan rok polos terluka parah, dan dia hanya dapat mengambil 2 tembakan dalam 100 tahun. Orang tua kurus itu tertegun sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia hendak mundur. Pada saat ini, guru Aula ke-8 tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan naring tiba-tiba terbang dari kejauhan dan tergantung di atas aula utama. Di dalam cincin itu ada 30 kristal abadi. Master Aula ke-8 dengan tenang berkata, "Siapapun yang bisa membunuh Ye Guan, 30 kristal abadi ini miliknya. Selama dia membawa kepalanya, kita bisa mendapatkan 70 kristal abadi yang tersisa. Aliansi jahat kita tidak akan pernah mengingkari janji kita. Aku bersumpah demi aliansi jahatku. Jika itu salah, aliansi jahatku akan dihancurkan oleh abu." Pria tua kurus itu menatap cincin itu dengan mata panas. 30 kristal abadi, dia bahkan ingin membunuh Ye Guan sendiri. Kristal abadi sangat efektif melawan mereka yang kuat di alam pembukaan Dao. Namun, dia masih sadar, bahkan jika dia benar-benar membunuh Ye Guan, 30 kristal abadi tidak akan menjadi miliknya. Setelah mengikuti guru istana ke-8 selama bertahun-tahun, dia masih mengetahui kebajikan seperti apa yang dia miliki.
Orang tua kurus itu menarik kembali pikirannya dan diam-diam mundur. Guru aula ke-8 duduk kembali di tangga batu, perlahan menutup matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin melihat apakah Anda dapat menanggungnya." Di bawah pengungkapan aliansi jahat yang disengaja, banyak orang segera memperoleh informasi dan informasi tentang Ye Guan. Tentu saja, itu setengah benar, di langit berbintang. Saudara laki-laki, seorang pria berjubah hitam dengan cepat menghampiri pria terkemuka berjubah Tiongkok dan berkata dengan penuh semangat, "Ye Guan itu memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima." Pria berjubah Cina berkata dengan tenang, "Oh." Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Warisan peradaban kosmik tingkat 5. Pria berjubah Cina tersenyum dan berkata, "Apakah kamu bersemangat?" Pria berjubah hitam itu mengangguk tajam, "Tentu saja aku patah hati." Pria berjubah Cina itu menghela nafas pelan. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudaraku, apa maksudmu? Apakah ini scam?" Pria berjubah warna-warni berkata dengan tenang, "Apalagi yang diungkapkan aliansi jahat." Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada pendekar pedang wanita yang terluka di belakang Ye Guan. Dikatakan bahwa wanita ini berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima. Namun, dia terluka parah. Selain itu, dia hanya dapat mengambil 2 tembakan di 100 tahun. Lawan yang telah saya ambil tindakan sekali, dan hanya ada 1 kesempatan terakhir untuk mengambil tindakan." Berbicara tentang ini, tatapan kejam tiba-tiba muncul di matanya. "Saudaraku, ayo kita lakukan, aku akan membawa pendekar pedang wanita yang terluka itu. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi tidak ada masalah jika aku menahannya untuk sementara waktu." Si Chun, pria berjubah Cina itu mengerutkan kening dan meminumnya dengan lembut. "Saya tahu Anda ingin mendapatkan kristal abadi dan mengambil langkah maju, tetapi bisakah Anda menggunakan otak Anda?" Pria berjubah hitam bernama Si Chun berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, saya tahu bahwa aliansi jahat tidak memiliki niat baik, dan pasti ada penipuan dalam masalah ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa umur saya kurang dari 1000 tahun. Jika tidak ada kristal abadi, saya akan binasa sepenuhnya dalam 1000 tahun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saya, dan mungkin kesempatan terakhir. Menjadi kuat di alam Dao-Dao tidak berarti Anda bisa hidup selamanya, dan umur Anda juga terbatas. Namun, beberapa benda suci biasa yang meningkatkan masa hidup memiliki pengaruh yang kecil pada alam pembukaan Dao. Hanya kristal abadi yang legendaris yang dapat sekali lagi meningkatkan umur alam pembukaan Dao. Kristal abadi sangat langka. Hanya peradaban kosmik tingkat 5 yang ada. Adapun peradaban kosmik tingkat kelima, kekuatan mereka melawan langit. Misalnya, peradaban Tianxing. Siapa yang berani pergi ke peradaban Tianxing untuk mengambil kristal abadi? Dan sekarang, Ye Guan ini punya. Ini bukan hanya peluang besar baginya, tetapi juga peluang emas bagi orang-orang kuat lainnya di alam pembukaan Dao. Setelah hening beberapa saat, pria berjubah Cina itu berkata, tunggu sampai Ye Guan keluar dari pengasingan." Si Chun terdiam, tapi tangannya perlahan mengepal. Pendekar pedang wanita berbaju putih melirik Si Chun tapi tidak berkata apa-apa. Pria berjubah warna-warni berkata dengan tenang, "Jika kamu percaya padaku, tunggu saja." Setelah Si Chun terdiam beberapa saat, dia perlahan melepaskan tangannya dan berkata, "Aku percaya pada saudara." Pria berjubah Cina itu mengangguk sedikit. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Ada semakin banyak orang." Warisan peradaban kosmik tingkat kelima, siapa yang tidak bisa tergerak?
Dia juga tergerak, tapi dia tahu betul bahwa jika Ye Guan benar-benar memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima, apakah aliansi jahat benar-benar akan memberikan keuntungan ini kepada orang lain? Terlebih lagi, untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika aliansi jahat tidak berbohong, bahkan jika mereka memperoleh warisan dari Ye Guan, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Perlu dicatat bahwa ketika belalang sembah mengintai jangkrik, Oriole mengikuti di belakang. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, pria berjubah Cina itu perlahan menutup matanya. Di sampingnya, Si Chun sedang menatap ke kejauhan, wajahnya muram seperti air, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pendekar pedang wanita berbaju putih melirik Si Chun, lalu menarik pandangannya. Kolam guntur, Dao Lord berjalan ke arah Zhou Fan dan berkata dengan suara yang dalam, aliansi jahat telah membuat langkah baru. Karena itu, dia menyerahkan sebuah gulungan kepada Zhou Fan. Setelah Zhou Fan melihatnya, dia terkekeh, warisan peradaban kosmik tingkat kelima, menarik. Wajah Dao Jun sedikit muram. Semakin banyak suasana misterius dalam kegelapan. Zhou Fan meremasnya dengan lembut dengan tangan kanannya, dan gulungan di tangannya berubah menjadi abu. Dia melihat ke area kolam guntur di kejauhan, lalu berkata, "Tuan Ta." Memanggil, Xiao Ta tiba-tiba muncul di depan Zhou Fan. Zhou Fan tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ta, bisakah Anda meminjamkan saya api hari itu?" Xiao Ta berkata, "Oke." Karena itu, Tian Xingwo muncul di depan Zhou Fan. Melihat Tian Xingwo di depan mereka, ekspresi beberapa orang yang hadir menjadi serius kembali. Meski api langit ini tidak berbeda dengan api biasa saat ini, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Zhou Fan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api langit berubah menjadi seberkas api dan menghilang. Ketika muncul kembali, api itu telah tiba di bidang bintang di atas kota Kekaisaran Zhou Agung. Citian sedikit terkejut, "Yang mulia, apa yang Anda lakukan?" Zhou Fan dengan tenang berkata, "Bukankah aliansi jalan jahat mengatakan bahwa Xiao Guan memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima? Mari kita beritahu dia dengan tindakan yang benar-benar kita lakukan." Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya mengerti." Mata Zhou Fan perlahan tertutup. Alasan mengapa dia melepaskan api surgawi adalah untuk membiarkan beberapa orang mundur. Meski mereka tidak takut dengan musuh yang kuat, alangkah baiknya jika mereka bisa meredam beberapa musuh. Tentu saja hal ini juga mengagetkan sebagian orang. Ketika api surgawi muncul di bidang bintang di atas kota Kekaisaran Zhou Agung, banyak orang yang langsung terkejut. Surga menggerakkan api, sebagai ahli alam Tao terkemuka. Mereka secara alami mengenali api surgawi ini. Ini adalah artefak ilahi peradaban kosmik tingkat kelima yang legendaris. Api memadamkan peradaban, aliansi jahat tidak berbohong. Ye Guan ini benar-benar memiliki sesuatu yang diwarisi dari peradaban alam semesta tingkat kelima. Terlebih lagi, peradaban kosmik tingkat kelima ini kemungkinan besar adalah peradaban Tianxing. Tanpa ragu-ragu, beberapa pakar top segera berbalik dan pergi. Jika menyangkut peradaban kosmik tingkat 5, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Untuk sementara waktu, aura misterius yang mengelilingi kota Kekaisaran Zhou besar berkurang setidaknya 80%. Di langit berbintang, ketika mereka melihat langit terbakar, ekspresi Si Chun dan dua orang lainnya langsung menjadi serius. Pria berjubah terdepan berkata dengan lembut, "Surga menggerakkan api." Si Chun menatap api langit dan tidak berkata apa-apa. Pendekar pedang wanita berbaju putih itu mengerutkan keningnya dalam-dalam.
Jelas sekali, api langit ini agak tidak terduga baginya. Pria berjubah warna-warni berkata, Dazu dengan sengaja memberitahu kita bahwa mereka benar-benar memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima. Si Chun tiba-tiba berkata, saudaraku, api langit itu tidak memiliki energi. Pria berjubah Cina itu mengangguk, saya tahu. Si Chun hendak berbicara tetapi berhenti. Pria berjubah warna-warni berkata, tetapi Anda ingin mengatakan bahwa mereka sengaja menggunakan Tian Xingguo untuk menakut-nakuti orang. Si Chun mengangguk, sama seperti di dunia sekuler, orang yang benar-benar kaya tidak pernah dengan sengaja memamerkan apapun. Mereka dengan sengaja menggunakan api surgawi, yang membuat mereka tampak sia-sia. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah api langit di kejauhan. Matanya menunjukkan kegembiraan. Saudaraku, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Selama kita melakukan ini, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Tentu saja, saya juga tahu bahwa ini sangat berisiko. Tetapi risikonya sepadan. Selama kita bertiga mengambil tindakan bersama, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Guan secara instan. Bunuh seseorang, kami akan melarikan diri. Dengan kekuatan kami bertiga, kekuatan pendekar pedang wanita dengan rok polos tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat mengejar kami. Pada saat ini, kedua jari pria berjubah Cina itu tiba-tiba menyatu. Di belakang si Chun, pendekar pedang wanita berbaju putih tiba-tiba menghunus pedangnya. Perubahan mendadak itu menyebabkan ekspresi si Chun berubah drastis. Tiba-tiba dia berbalik dan merentangkan tangannya secara horizontal. Pria berjubah cantik di belakangnya tiba-tiba meninju kepalanya. Ledakan, tubuh si Chun meledak, hanya menyisakan jiwanya. Pria berjubah cantik itu merenggut jiwa si Chun. Si Chun terkejut dan marah. Xiu Wu, kamu, pria bernama Xiu Wu Dao dengan jubah cantik dengan kasar mengerahkan kekuatan di tangan kanannya. Ledakan, jiwa si Chun langsung meledak dan musnah seluruhnya. Xiu Wu menyingkirkan cincin si Chun, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya, karena kamu sangat bodoh. Bersambung.